Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 6 yang mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat walafiat dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kegiatan keputraan dan keputrian ini atau kegiatan bina akhlak, kita akan bersama-sama belajar tentang maksiat atau perbuatan-perbuatan dosa. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang maksiat anggota badan, terlebih dahulu kita akan mempelajari tentang maksiat hati. Karena hati adalah pemimpin anggota badan. Kalau hati ini baik, maka seluruh anggota badan juga akan baik. Tapi kalau hati ini buruk, maka anggota badan yang lain akan buruk, seperti anggota badan tangan, mata, kaki, perut, dan sebagainya. Anak-anakku, di antara maksiat hati, yang pertama adalah riya. Riya dengan amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Riya adalah beramal ketaatan karena orang lain, yakni agar orang-orang memujinya. Perbuatan riya ini itu bisa menghapus pahala amal kebaikan. Sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan, sebanyak apapun amal ibadah yang kita lakukan, kalau itu didasari dengan riya, ingin dipuji orang, maka kita tidak akan mendapatkan pahala dari amal kebaikan yang kita lakukan. Amal ibadah yang kita lakukan, amal ibadah yang pernah kita lakukan, itu sia-sia, nggak dapat pahala sama sekali. Dan riya ini termasuk salah satu dosa besar. Karena itu kita harus menjaga hati kita, terutama dari penyakit riya ini, karena bisa menghapus amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Lawan dari riya adalah ikhlas. Berarti kalau ikhlas artinya beramal kebaikan, beramal ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang termasuk maksiat hati adalah ujub. Ujub dengan amal ketaatan kita kepada Allah. Artinya bahwa orang ini melihat ibadahnya muncul dari dirinya, dengan melupakan bahwa itu semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ujub ini muncul dari hati. Dia mengira bahwa amal ibadah yang dia lakukan itu semata-mata darinya, bukan dari Allah. Padahal anak-anakku, amal ibadah yang kita lakukan itu semuanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menjauhi perbuatan ujub ini. Sikap ujub ini kita harus singkirkan dari hati kita. Yang ketiga, anak-anakku, maksiat hati, perbuatan-perbuatan dosa yang bersumber dari hati. Yang ketiga adalah ragu-ragu
tentang Allah. Ragu-ragu tentang Allah ini bisa karena meragukan dengan kekuasaan Allah, meragukan atas ilmunya Allah, meragukan atas keesaan Allah, meragukan salah satu di antara sifat 20 bagi Allah. Misalnya ada orang yang ragu-ragu akan kekuasaannya Allah. Allah itu maha kuasa enggak ya menciptakan alam semesta? Dia ragu-ragu, maka dia telah terjatuh pada perbuatan dosa, bahkan bisa menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hati-hati terhadap sikap ragu-ragu ini, sifat ragu-ragu yang muncul di dalam hati kita tentang Allah, tentang kekuasaannya, tentang keilmuan Allah, tentang keesaan Allah. Kita harus yakin seyakin-yakinnya tanpa ada ragu sedikit pun bahwa Allah maha kuasa, Allah maha menciptakan segala sesuatu, Allah tidak menyerupai dengan segala sesuatu, Allah tidak membutuhkan dengan segala sesuatu. Itu harus kita yakini dengan sepenuh hati tanpa ragu-ragu sedikit pun. Kemudian maksiat-maksiat hati atau perbuatan-perbuatan yang bersumber dari hati yang berikutnya, yaitu yang keempat, adalah merasa aman dari siksa Allah dan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita punya sikap seperti ini, merasa aman dari siksa Allah. Artinya apa? Dia udah nanti di akhirat aku pasti tidak akan disiksa oleh Allah. Dia merasa yakin bahwa nanti di akhirat dia sudah aman dari siksa Allah. Tidak boleh seperti ini. Tidak boleh merasa aman dari siksa Allah. Kalau orang sudah merasa aman dari siksa Allah, maka akan timbul di dalam hatinya rasa sombong. Juga tidak boleh di dalam diri kita merasa putus asa dengan rahmat Allah. Misalnya ada orang yang banyak dosa, kemudian dia merasa bahwa Allah tidak mengampuni lagi. Ini juga tidak boleh. Ya, tidak boleh. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebanyak apapun. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat dari dosa-dosa seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Makanya orang yang baik adalah orang yang berdosa kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang seperti kita ini pasti punya dosa. Nah, sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, 4 maksiat hati ini, yang pertama riya, yang kedua ujub, yang ketiga ragu-ragu tentang Allah, yang keempat merasa aman dari siksa Allah dan putus asa dari rahmat Allah, harus kita jauhi dari hati kita sehingga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa yang bersumber dari hati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.